Berarti konsep zakon kabinet tuh nggak tepat dong, Mas. Maksudnya kan zakon kabinet kan belum tentu memperhatikan latar belakang politik. Karena ini kan sedang rame Pak Prabowo bicara soal konsep zakon kabinet yang bicara di otak publik nih, Mas. Ya di otak publik nih. Wah, ini profesional yang jadi menteri gitu. Yang harus punya jarak lah sama partai ya. Berjarak dengan politiknya kalau bisa sekolah 7 nih. Mas saya baru 3. Saya mungkin ada pandangan yang berbeda ini persepsi masyarakat ya, Mas. Betul. Karena yang saya ketahui Pak Prabowo itu memang menginginkan ada super team. The best and brightest talents yang bisa membantu beliau menyusun policy, strategi, dan aksi yang real dan akhirnya mendapatkan progres yang baik sesuai dengan janji kampanye beliau. Ada strategi transformasi yang ingin dijawantahkan dalam 5 tahun ke depan ini. Dan kalau menggunakan kata zakon kabinet yang saya pahami memang harus di backup dengan kekuatan professionals. Tetapi yang saya juga tahu, mungkin saya salah di sini, tapi Pak Prabowo juga tidak terlalu membangun sebuah dikotomi. Ini profesional, ini politisi. Nggak begitu. Karena pada kenyataannya ya blending juga gitu. Kan tidak persis harus dikasih garis lurus gitu. Banyak juga politisi yang berasal dari kalangan profesional. Termasuk yang ex-militer misalnya gitu, seperti saya sendiri. Itu kan profesional sebetulnya. TNI. Dengan segala tahapan profesinya kan, tetapi kemudian masuk menjadi seorang politisi. Begitu pula yang artinya profesional banget, tapi pada kenyataan dalam perjalanannya juga bergabung dengan partai politik. Jadi tidak bisa langsung dibikin garis tegas gitu antara politisi dengan profesional. Nah justru menurut saya kombinasi yang pas begitu ya, beliau yang paling tahu bagaimana mengaduk rumusannya gitu ya, sehingga begitu ada perjuangan politik yang harus disinkronkan dengan perjuangan administratif di pemerintahan ini juga bagus. Begitu. Kenapa masyarakat masih terjebak dengan persepsi itu menurut Mas Ahaye? Profesional dan partai seolah-olah yang partai ini pasti buruk, yang profesional ini bagus. Padahal pada prakteknya kami juga tahu kalau partai profesional yang nggak punya dukungan politik di parlemen, programnya juga nggak jalan sama sekali. Dan banyak juga profesional yang lebih politiking dari orang partai. Pada faktanya gitu kan. Lebih jago dia kan. Lebih jago ini kawan Adi Adi baru tulis Kakak Subaca. Ada gitu-gitunya. Nanti tolong bantu Abang ngomong ke ketum. Udah lebih jago dia kan. Iya. Jadi menurut saya satu ya, saya menyikapinya ya ini harus melecut para politisi agar tidak dianggap sebelah mata, dia cuman haus kekuasaan, dia cuma mikirin election, dia cuma mikirin elektoral gitu ya. Ya harus kita buktikan bahwa politisi tidak seperti itu, tidak hanya itu gitu. Bolehlah kita memikirkan election, pilkada, pileg, pilpres gitu, tapi selalu ada substansinya itu jelas gitu loh, perjuangannya jelas. Dan saya mungkin dulu ya termasuk orang yang juga agak skeptis, ini politisi ngapain sih? Tapi begitu masuk ke sini saya malah bisa mengomentari yang mengatakan dirinya profesional hati-hati. Jangan sampai justru tidak pernah berbuat real buat masyarakat. At least politisi ya walaupun dianggap dia kan punya agenda, tapi they do something. Dia datang turun segala macam, dia punya agenda, semua punya agenda. Profesional juga punya agenda, nggak mungkin hanya memikirkan organisasi, dia pasti punya agenda buat pribadinya, buat kelompoknya, buat institusinya. So itu nggak sesuatu yang harus diadu begitu. Atau sebaliknya, politisi juga harus mengapresiasi profesional karena mereka bisa jadi profesional itu setelah sekian belas tahun sekolah, terus latihan, terus juga penugasan, sehingga pasti ada nilai-nilai penting yang bisa dihimpun untuk menjadi bagian dari policy. Jadi kembali saya melihat ini hanya butuh waktu, edukasi, literasi, dan semua harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi pada saatnya masyarakat juga melihat, semua punya hak yang sama ketika mendapatkan peluang. Yang penting cara-cara mendapatkan peluang itu juga baik lah kira-kira gitu. Dan ini